Yang di sini selalu dibenarkan, yang di sana selalu disalahkan. Tebak saja, jangan tanya siapa. Membakar hutan dan emosi rakyat. Siapa melindungi penjahat keparat? Jangan tanya mengapa. Tebak saja. Saya pikir jika pemerintah menaikkan minatnya terhadap sastra, itu akan sedikit mempengaruhi pola komunikasi antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Negeri Teka-Teki, karya Gusmus. Jangan tanya, tebak saja. Jangan tanya apa, jangan tanya siapa, jangan tanya mengapa. Tebak saja. Jangan tanya apa yang terjadi, apalagi apa yang ada di balik kejadian. Karena di sini yang ada memang hanya kotak-kotak teka-teki silang dan daftar pertanyaan-pertanyaan. Jangan tanya mengapa. Yang di sana dimanjakan, yang di sini dihinakan. Tebak saja. Jangan tanya mengapa. Membunuh buruh dan wartawan. Siapa merenggut nyawa yang dimuliakan Tuhan, jangan tanya mengapa. Tebak saja. Yang di sini selalu dibenarkan, yang di sana selalu disalahkan. Tebak saja. Jangan tanya siapa. Membakar hutan dan emosi rakyat. Siapa melindungi penjahat keparat? Jangan tanya mengapa. Tebak saja. Jangan tanya mengapa. Setiap kali terjadi kekeliruan, pertanggungjawabannya tak karuan. Tebak saja. Jangan tanya siapa. Beternak kambing hitam untuk setiap kali dikorbankan. Tebak saja. Jangan tanya siapa. Membungkam kebenaran dan menyembunyikan fakta-fakta. Siapa menguburkan kemunafikan dan dusta. Jangan tanya mengapa. Tebak saja. Jangan tanya siapa. Jangan tanya mengapa. Jangan tanya apa-apa. Tebak saja. Rembang, Oktober 1997. Baik, kembali lagi di Sabtu Sastra bersama saya Ripal Rinaldi. Tadi saya sudah membacakan sebuah puisi yang berjudul Negeri Teka-Teki, karyanya Gusmus.
sebagaimana dalam puisi itu negeri teka-teki. Ya memang negeri ini banyak sekali teka-teki yang menghadirkan pertanyaan-pertanyaan untuk kita. Apalagi kan saat ini juga muncul sebuah teka-teki kalau menurut saya semenjak kedatangan HRS, pulangnya HRS ke Indonesia. Itu juga menjadi sebuah teka-teki. Pertama, kedatangan HRS bertepatan dengan tanggal Hari Pahlawan di 10 November. Itu juga kan yang menjadi semangat para partisipan atau simpatisannya HRS untuk menyambut kedatangan HRS pulang, sehingga kan muncul permasalahan baru menjadi klaster COVID. Karena itu juga ramai dibicarakan melanggar tentang aturan dalam karantina wilayah, social distancing. Kemudian juga kan setelah itu muncul masalah baru lagi. Terus ada tanggapan yang muncul dari beberapa kalangan selebriti. Saya katakan misalnya Nikita Mirzani, beliau membuat cuitan di media sosial menanggapi kedatangan HRS, dan juga bisa dibilang ini melecehkan. Kemudian juga kan muncul masalah-masalah baru tentang pimpinan daerah yang katanya membiarkan persoalan itu, dan juga kan di beberapa acara televisi nasional juga sempat dibahas mengenai permasalahan ini. Dan pihak ormas FPI ini merasa FPI merasa dianaktirikan karena dianggap melanggar protokol kesehatan, sedangkan pihak FPI menyampaikan bahwa yang dilakukan oleh tim kampanye, karena ini ada kaitannya dengan pilkada, sebentar lagi akan dilakukan pilkada, maka FPI merasa dianaktirikan dengan hal itu, karena yang berkampanye itu yang juga ternyata melanggar protokol kesehatan itu dibiarkan, sedangkan FPI pun malah diusut tuntas gitu. Jadi kan suatu teka-teki. Dalam puisi itu juga disebutkan bahwa yang salah, yang di sini selalu benar kan gitu. Sehingga ini kan menjadi teka-teki untuk kita, apa sebenarnya yang terjadi di negara ini. Begitu. Saya pikir begini, jangan-jangan memang pemerintah kita ini kurang minat terhadap sastra. Bukan kurang minat lagi, saya kira. Pemerintah tidak menggunakan sastra dalam berkomunikasi, baik itu berkomunikasi dengan pihak yang dirugikan, dalam hal ini ormas FPI yang dirugikan, terus kemudian juga terhadap masyarakat. Saya pikir jika pemerintah menaikkan minatnya terhadap sastra, itu akan sedikit mempengaruhi pola komunikasi antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Akan sedikit membantu, begitu saya kira. Karena dalam sastra itu kan bahasa-bahasanya itu bisa dibuat sebagus mungkin, seindah mungkin. Begitu. Hari ini terjadi karena saya pikir juga pemerintah itu sangat mengabaikan sastra, sehingga ketika terjadi polemik seperti ini,
pemerintah tidak bisa melakukan apa-apa. Itu. Ya, saya kira juga hari ini selain pemerintah yang harus menaikkan minatnya terhadap sastra, masyarakat pun harus menaikkan minatnya terhadap sastra sehingga nanti akan terjadi komunikasi yang baik dalam sastra. Begitu. Terima kasih. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.